Halo sobat, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa kembali dengan Asep di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film action yang bukan hanya membahas tentang peperangan, tapi juga tentang pengorbanan, kemanusiaan, dan bagaimana seorang prajurit bisa berubah ketika dia melihat penderitaan yang ada di hadapannya. Film ini berjudul Tears of the Sun yang rilis pada tahun 2003 dan dibintangi oleh Om Bruce Willis. Meskipun sudah 20 tahun berlalu, jangan salah, film ini sangat seru, emosional, dan menegangkan. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan memuncaknya ketegangan di negara Nigeria. Ternyata, negara ini sedang dilanda perang saudara. Pemerintah telah digulingkan oleh kelompok pemberontak yang tidak segan-segan membantai siapapun yang dianggap musuh. Kelompok yang akhirnya menguasai sebagian besar wilayah itu bernama Yakubu, beserta perusuh lain yang menguasai jalanan bernama Fulani. Kelompok tersebut menebar kekerasan dan ketakutan. Dalam peperangan itu, setidaknya telah merenggut ribuan nyawa. Para pemberontak itu menentang keberadaan presiden terpilih yang bernama Samuel Azuka. Di Nigeria sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 120 juta jiwa dan memiliki 250 kelompok etnis. Dan pada saat inilah peperangan antar etnis terjadi. Mereka yang berhasil selamat beramai-ramai mengungsi, menyelamatkan diri, meninggalkan kota dan bersembunyi mencari tempat perlindungan dimanapun berada, seperti hutan belantara ataupun tempat terpencil lainnya. Beralih ke lepas pantai Afrika, terlihat ada kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang kedatangan 3 helikopter. Mereka membawa orang-orang kedutaan yang berhasil dievakuasi. Seiring dengan itu, seorang jurnalis tengah melaporkan situasi terkini mengenai peperangan yang terjadi, dan telah diketahui bahwa seluruh keluarga Presiden Nigeria telah dihabisi. Is high as foreign nationals continue to be evacuated from all over Nigeria. It's heard that the entire presidential family has been assassinated. Disinilah kita bertemu dengan aktor utama kita, Letnan Eke Wethers. Kita panggil aja Letnan. Beliau adalah seorang komandan Navy SEAL yang berpengalaman, tegas, dan fokus pada misinya. Dia beserta timnya sudah berhasil mengevakuasi orang-orang penting yang berada di Nigeria. Sang Letnan kembali mendapatkan perintah dari atasannya. Beliau bernama Kapten Bill Rhodes. Kita panggil saja si Kapten, biar gampang. Kapten kembali memberi misi untuk mengevakuasi seorang dokter Amerika bernama Lena. Dia diketahui bekerja di sebuah desa terpencil di pedalaman Nigeria, dan tugas kedua menjemput 2 orang suster dan 1 pendeta yang juga berada di sana. Jika sudah mendapatkan keempat orang itu, mereka harus segera membawanya ke titik penjemputan dengan segera. Namun, jika mereka terjebak dalam situasi yang tak menguntungkan, mereka harus pergi menuju perbatasan Kamerun. Lena Fiore Kendricks with International Relief Services is to extract 2 nuns and a priest to run a field good near Yolingo, if they so choose to. Malam pun tiba. Letnan dan pasukannya berangkat menuju titik lokasi Dr. Lena berada. Akhirnya, Letnan beserta pasukannya tiba di desa yang dimaksud. Letnan menyergap salah satu warlock untuk menanyakan keberadaan Dr. Lena. Dia pun membawa Letnan ke dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat banyak sekali pasien luka-luka akibat kebengisan para pemberontak. Letnan pun bertemu dengan Dokter Lena yang kebetulan sedang melakukan operasi pada pasiennya. Namun ternyata tak mudah membujuk Dokter Lena untuk pergi. Dia adalah sosok yang sangat berdedikasi. Dia melihat warga desa sebagai keluarganya, terutama karena kebanyakan dari mereka adalah pengungsi yang terlantar dan terancam oleh kekejaman para pemberontak. Ketika Letnan memberitahukan bahwa misinya hanya untuk menyelamatkan Lena tanpa ada pengecualian, Dokter Lena pun menolak. Dia tidak akan pergi tanpa membawa semua orang yang ada di desa itu. Letnan menjadi kesal dan merasa tugasnya terhambat dan membuang waktu yang sangat berharga. Bagaimana tidak? Menurut informasi, pada tengah malam nanti, kemungkinan kelompok pemberontak itu akan tiba di desa ini. Namun, Lena tetap saja bersikeras. Do you have any idea what's going to happen to you and these young women when the rebel forces get here? I will not leave without the indigenous personnel. This jungle is filling up with rebel troops. When they get to this mission, they will kill everything they see. Non ci credo, non è possibile. Come fa a non capire? Setelah beberapa perdebatan panjang yang cukup panas, akhirnya Lena setuju untuk membawa beberapa pengungsi saja. Meskipun dia tahu itu berarti mereka akan bergerak lebih lambat dan lebih rentan terhadap serangan. All right, Doc, you win.
Get your people together. We leave in a half an hour. Hurry, please. Pagi pun tiba. Mereka bersiap akan melakukan perjalanan kurang lebih sejauh 12 kilometer ke titik penjemputan. Namun, kedua suster dan pendeta itu memilih tinggal di sana, sehingga hanya Dokter Lena dan beberapa pengungsi saja yang akan ikut dalam perjalanan ini. Go, sister. Pick your bag up. Let's go now. Going. Mereka berjalan dalam pelukan hutan yang lebat. Para pasukan dengan sabar mendampingi para pengungsi itu sambil terus mengawasi situasi sekitar. Mereka terus berjalan tanpa henti sampai malam menjelang. Para pengungsi sudah nampak sangat kelelahan karena telah berjalan sepanjang hari. Kemudian, Letnan memerintahkan untuk beristirahat selama 30 menit. Rest for 30. We gonna take 30. Hingga akhirnya, salah satu prajurit mengetahui ada pasukan pemberontak yang melintas di jalur yang sama dengan mereka. Sang letnan pun memberi arahan kepada para pengungsi untuk segera bersembunyi. Hampir saja mereka ketahuan, tapi untungnya para pemberontak itu tidak menyadari keberadaan mereka dan untuk sekarang mereka semua aman. Pagi pun tiba, di saat yang sama di desa tempat kedua suster dan pendeta itu berada, para pemberontak sudah nampak tiba di sana. Tanpa banyak bicara dan tawar-menawar, inilah yang mereka lakukan. This is a house of God. We have no soldiers here. Please. No. You got it. Go. Sementara itu, para prajurit terlihat sedang mengamati situasi sekitar untuk memastikan semua aman terkendali ketika helikopter jemputan tiba. Clear. Stone 1, this is Eagle 1. Be advised on location. Do you have smoke? Roger, yellow smoke. Heli jemputan itu akhirnya mendarat. Letnan bergegas membawa Lena untuk segera menaiki helikopter jemputannya. Alih-alih akan membawa para pengungsi itu bersamanya, Lena menyadari bahwa itu semua hanyalah omong kosong belaka. Lena pun akhirnya melampiaskan kekesalannya itu kepada sang letnan. Let us go back. Catalina, you never planned on taking all of us out. What about my people? Not here for them. You lied to me. Para pengungsi itu pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa mereka telah dibohongi. Lena yang terus marah-marah pun akhirnya dibawa paksa oleh sang letnan. Kemudian, helikopter pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, mereka semua menyaksikan bahwa desa yang Lena tinggali sudah porak-poranda dihancurkan oleh pemberontak dan ada beberapa orang yang sedang dibantai. Mayat bergelimpangan di mana-mana, sontak saja Lena yang melihatnya seketika histeris. Para prajurit yang sejatinya tegar, kuat, dan gagah pun jika dihadapkan pada pemandangan seperti ini, hatinya akan tersentuh. Dan tebak apa yang dilakukan oleh sang letnan? Beliau memerintahkan si pilot untuk putar balik, menjemput para pengungsi yang tadi ditinggalkan. Let's turn it around. Sang letnan hanya bisa membawa 12 orang saja. Orang tua, anak-anak, dan jompo pergi duluan. Sisanya yang laki-laki dan perempuan yang masih bugar akan berjalan bersama para prajurit menuju perbatasan Kamerun dan akan bertemu di sana. Only take 12 people. God will bless you. Hurry, please. Thank you. What are you doing? Get them ready, see? Keep your head down. Don't go back, sir. We're Roger maxed that. out. See Cameroon. Tak lama kemudian, si kapten menanyakan pada sang letnan, kenapa helikopter jemputannya malah penuh dengan para pengungsi? Bukan berisi orang-orang yang menjadi misinya. Sang letnan menjelaskan bahwa situasinya
tidak semudah membalikan telapak tangan. Letnan meminta 3 heli jemputan di titik lokasi kedua untuk mengevakuasi semuanya. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan jemputan tersebut membutuhkan banyak bahan bakar dan untuk sementara ini, pangkalan militer Amerika Serikat telah menghentikan sementara penerbangan ke Nigeria. Tapi, si kapten menegaskan bahwa sebisa dan secepat mungkin mereka akan memberikan bala bantuan. Sehingga untuk sekarang ini, sang letnan harus mengatasi sendiri segala resiko yang telah diambilnya. And I hope you know what you're doing. Me too, sir. Alright. Keep you advised if the situation changes. Negative on your back. Di waktu yang sama, kelompok pemberontak Fulani itu telah sampai di titik jemputan pertama dan menemukan bom asap milik pasukan sang letnan. Sang komandan pemberontak bernama Idris Sedik ini mengetahui bahwa sebagian sudah dibawa menggunakan helikopter dengan melihat bekasnya, dan sebagiannya lagi sedang berjalan menuju perbatasan Kamerun. Mereka pun bergegas mengejar pasukan sang letnan. Terlihat para prajurit sedang berbagi makanan. Mereka tidak menganggap para pengungsi sebagai beban. Mereka memandang semua sama, tidak membeda-bedakan, tak peduli dengan warna kulit, agama, ataupun suku mereka. Ingat, yang membedakan manusia hanyalah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpantau, dalam radius 10 km ada pergerakan yang mengikuti mereka. Kurang lebih jumlahnya 1 peleton. Ya, itu adalah pasukan pemberontak Fulani yang sedang mengejar. Sebetulnya, apa tujuan pemberontak itu mengejar mereka sampai segitunya? Kenapa juga sebelumnya mereka mendatangi tempat Dr. Lena berada? Siapa yang mereka cari? Rebels? Could be. Why would anybody be following us? I don't know. We're gonna find out. Keep an eye on it. Roger that. Para prajurit beserta para pengungsi terus berjalan tanpa henti, pun dengan pasukan pemberontak yang bergerak lebih cepat untuk menyusul. Sampai akhirnya, mereka tiba di satu desa yang sedang dihancurkan oleh pemberontak. Mereka menyaksikan pembantaian terhadap para wanita, anak-anak, dan orang tua. Sang letnan yang awalnya bersikap dingin dan hanya fokus pada misi, hati kecilnya bergejolak dan sulit untuk diabaikan. Akhirnya, mereka masuk ke desa tersebut dengan strategi dan arahan dari sang letnan. Red team, right flank. This way. Edge of clearing. Wait for my go. On site. Ternyata, pembantaian itu sudah berlangsung seharian. Bisa dilihat dari banyaknya mayat yang sudah bertumpuk itu. Ini, pasukan sang letnan sudah mulai merangsek masuk. Sementara itu di dalam gubuk, kita diperlihatkan betapa kejamnya pemberontak pembasmi etnis ini. Mereka melakukan hal keji dengan memotong payudara wanita agar dia tidak bisa menyusui anaknya. Dan ditemukanlah bayi dari si wanita tersebut dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kejadian tersebut membuat para prajurit itu sedih dan tidak tega. Mereka yang awalnya mempertanyakan mengenai keputusan sang letnan untuk membawa para pengungsi itu akhirnya mengerti. Sisi kemanusiaan dan hati nuranilah yang menggerakkannya, yang terkadang hal tersebut sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wanita malang itu pun akhirnya harus meregang nyawa setelah menerima penyiksaan yang tak bisa dibayangkan rasa sakitnya. How can they do this? They cut off the breasts of nursing mothers so that they'll never again feed their own babies. Pagi menjelang, prajurit ini menginformasikan hal penting pada sang letnan, bahwasanya pasukan pemberontak yang membuntuti mereka sudah bergerak semakin dekat dengan cepat di luar dugaan mereka. Muncullah kecurigaan bahwa ada salah satu pengungsi yang berkhianat, sehingga keberadaan mereka mudah untuk diketahui dan dilacak. Kemudian, pemeriksaan pun dilakukan. Got a rat in a nest. Get him up. I need you to point out everybody that came into the mission in the last 3 days. Gideon. Let's go. Step forward, sir. LT!
Ternyata benar dugaan mereka. Ditemukanlah pemancar sinyal yang dibawa pemuda tersebut. Dia terpaksa melakukan hal itu karena pemberontak telah menculik keluarganya. Dia diiming-imingi jika bersedia menjadi informan, maka keluarganya tidak akan disakiti. Katanya, dia ditugaskan untuk mengikuti seseorang yang bernama Arthur. Who? We have to follow who? Sang letnan yang geram pun akhirnya mendesak para pengungsi itu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Kemudian muncullah seseorang yang bernama Arthur Azuka. Ternyata dia adalah satu-satunya anak Presiden Samuel Azuka yang masih hidup. Jadi, berita yang beredar di awal ternyata tidak akurat yang sebelumnya menginformasikan bahwa semua keluarga Presiden Samuel Azuka telah dihabisi. Nyatanya, masih ada satu anaknya yang masih hidup. Itulah alasan mengapa para pemberontak itu terus memburu mereka. Karena tujuan utamanya tak lain adalah untuk mendapatkan dan menghabisi Arthur Azuka ini. My people. My father sent me away with this man, Colonel Casey. His father was more than the president. He was the tribal king. That makes him the heir to the Igbo nation. The Fulanis will come heaven and earth to find him. Sang letnan yang menyadari bahwa membawa mereka semua adalah risiko besar, namun dia sudah tidak bisa mundur lagi. Akhirnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama berselang, para pemberontak itu sudah tiba di lokasi mayat si pengkhianat berada. Salah satu anak buahnya memeriksa mayat itu dan tiba-tiba No! melihat beberapa pasukannya telah mati, para pemberontak itu pun langsung meminta pasukan tambahan. Di saat yang sama, si kapten menghubungi sang letnan bahwa intelnya telah menginformasikan ada kontak senjata yang bergerak bersama Arthur Azuka, si anak presiden. Dan ya, itu adalah mereka, pasukan sang letnan yang baru menyadari bahwa mereka sedang bersama incaran utama para pemberontak. Kapten memerintahkan mereka agar tidak terlibat dengan urusan politik internal karena akan berpengaruh terhadap diplomasi dan menambah resiko dari misi ini. Saat letnan meminta agar segera dikirimkan tim evakuasi, si kapten lagi-lagi menolaknya karena dalam situasi sekarang ini jalur udara menjadi sangat berbahaya. Kini, sang letnan dihadapkan pada pilihan yang sulit, mengikuti perintah awalnya dan meninggalkan para pengungsi untuk menyelamatkan timnya, atau mempertaruhkan nyawa semua orang untuk terus melindungi para pengungsi. Sang letnan pun tak mau mengambil keputusan sendiri. Dia meminta pendapat pasukannya terlebih dahulu yang ternyata I'll tell you right now, I'm not gonna do that. I started to give a fuck. I'd like to hear what you guys have to say about it. That's all. Speak freely. I'm good to go. You know the answer to that. I can't leave him, sir. I can't look at him like packages anymore. Let's get these people to safety. ya, jiwa prajurit sejati dan hati nurani mereka tergerak untuk saling menjaga dan menyelamatkan satu sama lain. Mereka pun bersiap untuk menghadapi pertempuran yang sudah di depan mata. Strip those packs down to rolling gear only. Those Africans are my people too. You're doing the right thing. Double time, let's go. Hustle, hustle, hustle. I should have trusted you. I would have done the same thing if I was in your position. Di sisi lain, kita akan melihat bala bantuan pasukan pemberontak telah tiba dan segera bergabung dengan pasukan pemberontak yang sudah menunggunya. Satu orang prajurit berjaga di depan untuk memantau situasi. Namun, saat dia lengah, peluru sniper berhasil mengenai bahunya, yang untungnya posisi si sniper langsung diketahui dan dia pun berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian, pertempuran pun terjadi. Sang letnan dan timnya harus menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dengan persenjataan yang lebih berat. Akibat serangan yang dilancarkan oleh para pemberontak, sebagian pengungsi harus menjadi korban. Untungnya, Dr. Lena masih bisa selamat. Namun, satu prajurit bernama Slo ini harus terkena tembakan di perut dan dia pun harus menjadi prajurit pertama yang gugur. I never saw Conan, Mom. You're gonna get him there, right? It's not for nothing, right? Right?
Tak berselang lama, para pemberontak itu kembali menghujani mereka dengan tembakan. Sekarang, situasinya semakin sulit karena mereka harus menghemat amunisinya. Mereka harus menunggu dulu sampai akhirnya adu tembakan pun pecah. Letnan dan timnya bertarung mati-matian untuk melindungi para pengungsi. Dalam pertempuran klimaks ini, prajurit bernama Lek dan Flea harus gugur di sini. Di tengah hutan yang penuh dengan suara tembakan, Letna dan prajurit yang tersisa memberikan perlindungan terakhir untuk para pengungsi dan Dr. Lena agar bisa mencapai zona aman. Letna dan pasukannya yang tersisa berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Meskipun mereka tahu peluangnya untuk menang bahkan selamat juga sangat kecil. Mereka sudah sedikit lagi sampai di perbatasan Kamerun. Namun, situasi semakin genting dan terdesak. Hujan peluru semakin menghujam mereka. Sekarang, mereka hanya tersisa 4 orang, sedangkan prajurit bernama Z ini tengah kritis karena terkena tembakan. Bersamaan dengan itu, datanglah bala bantuan 2 pesawat tempur yang dikirim si kapten. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya, Letnan dan para pengungsi berhasil dievakuasi, meski harus kehilangan banyak anggota pasukannya. Namun, sang letnan telah berubah. Pria yang pada awalnya hanya menjalankan perintah, fokus pada misi, dan bersikap dingin, kini merasakan kepedulian yang mendalam terhadap orang-orang yang dia selamatkan. Mereka pun disambut oleh si kapten dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan. Dan para pengungsi itu akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan teman-temannya. Film ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, ada saatnya kita harus mengikuti hati nurani kita. Bahkan jika harus mengorbankan diri sendiri. Contoh terdekatnya ada dalam diri kedua orang tua kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.